Dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang teknik proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Mari kita dengarkan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirannya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai sumber internet sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Minyak bumi biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan laut. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Minyak mentah berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Minyak mentah belum dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun untuk keperluan lainnya, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 sampai 50. Titik didih hidrokarbon meningkat seiring bertambahnya jumlah atom C yang berada di dalam molekulnya. Oleh karena itu, pengolahan minyak bumi dilakukan melalui destilasi bertingkat, di mana minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok fraksi dengan titik didih yang mirip. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi berasal dari bahasa Inggris petroleum dan bahasa Latin petrus. Karang dan oleum dengan dijuluki juga sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau hijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Sebagian besar seri alkana tetap bervariasi dalam penampilan, komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber. Pembentukan minyak bumi. Tahukah kalian minyak bumi itu berasal dari mana? Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi adalah berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan pada zaman purba kala jutaan tahun silam. Organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme, lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi. Itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh di bawah tanah. Pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya yaitu dimulai dengan destilasi bertingkat, kemudian cracking. Setelah dilakukan cracking, tahap selanjutnya adalah reforming dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Tahap berikutnya polimerisasi dilanjutkan plating, dan tahap terakhir adalah blending. Hasil olahan minyak bumi berupa fraksi-fraksi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan hasil olahan dari minyak bumi tersebut dapat dilakukan dengan cara destilasi bertingkat atau penyulingan bertingkat, yang artinya adalah proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Gas. Gas yang biasa kita kenal dengan sebutan LPG dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah
tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. 2. Petroleum ether. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik di antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum ether memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang biasa digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembesi. 3. Likronin atau nafta. Likronin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagai besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Nafta biasa digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. 4. Bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, 3, dan 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana yang memiliki titik didih sekitar 40 sampai 200 derajat Celcius. 5. Kerosin atau minyak tanah. Kerosin atau minyak tanah adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih di sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau aftur. 6. Solar. Solar adalah salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom lebih dari C12. Kebutuhan solar di zaman sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai penunjang dan pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota besar maupun di pedesaan. 7. Oli adalah pelumas kendaraan bermotor yang mencegah karet dan mengurangi gesekan. Oli dihasilkan dari hasil distilasi minyak bumi pada suhu antara 350 sampai 500 derajat Celcius. Itu dikarenakan oli tidak dapat menguap di antara suhu tersebut. Kemudian bagian minyak bumi yang lainnya akan menguap dan menuju ke atas untuk diolah kembali. 8. Residu. Saat pertama kali minyak bumi masuk ke dalam menara distilasi, minyak bumi akan dipanaskan dalam suhu di atas 500 derajat Celcius. Residu tidak menguap dan digunakan sebagai bahan baku aspal, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas. Bagian minyak bumi yang menguap akan naik ke atas dan kembali diolah menjadi fraksi minyak bumi lainnya. Dampak dari pembakaran minyak bumi. Segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu juga dengan minyak bumi. Selain memberikan manfaat, minyak bumi juga memiliki dampak yang luar biasa bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitar. Kualitas udara yang kita hirup tergantung dari kualitas lingkungan yang kita tepati. Jika kita tinggal di perkotaan dengan jumlah kendaraan yang banyak, maka yakinlah kualitas udara yang kita hirup tidak berkualitas atau tercemar. Udara yang sehat adalah udara yang jauh dari polusi, tidak tercemar oleh segala jenis gas apapun. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya, apa? bagaimana fraksi-fraksi pemisahan minyak bumi? Proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya yaitu dimulai dengan destilasi bertingkat, kemudian cracking. Setelah dilakukan cracking, tahapan selanjutnya adalah reforming dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Tahap berikutnya polimerisasi, dilanjutkan treating, dan tahapan terakhir adalah blending.
kami. Mohon maaf apabila ada salah